Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita pagi ini mau merenungkan firman Tuhan dari Yehezkiel 43 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, hari boleh berganti, tahun demi tahun Engkau terus memelihara kehidupan kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami terus mau setia kepadamu Tuhan. Kami terus mau berkomitmen terhadap iman kami, terhadap kepercayaan kami bahwa Tuhan yang sama yang pernah menolong kami dulu akan terus menolong kami sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih bangun dengan tubuh yang sehat, mendengarkan firman-Mu itu merupakan anugerah bagi kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan setiap yang mendengar juga diberkati. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa menjawab syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Judul perikopnya adalah Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Saya akan bacakan beberapa ayatnya yang kedua ya. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Ayat 3, yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sebab kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci. Itu orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita lihat judulnya ya, Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Ini memang bait suci yang di sini disampaikan adalah Tuhan kalau dia katakan dia kembali berarti dia pernah meninggalkan bait suci. Kita tahu tubuh kita adalah bait suci. Tubuh kita adalah tempat Allah bersemayam dan bertahta. Nah, kalau Allah di sini dikatakan kembali, ya kita juga harus menyadari bahwa ketika hidup kita tidak di dalam Tuhan, mungkin kita sebagai orang Kristen tapi tidak menunjukkan, tidak merefleksikan gambar diri kita sebagai imago Dei, the image of God. Kita hidup dengan serampangan, dengan sembarangan, kita tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Kita semena-mena dengan orang lain, dengan pasangan kita, dengan rekan bisnis kita, dengan siapapun. Kita harus check and recheck. Apakah benar ada Tuhan dalam diri kita? Atau jangan-jangan Tuhan tidak lagi yang menjadi center? Atau jangan-jangan Tuhan meninggalkan kita? Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mendeklar bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita harus peka terhadap apa maunya Tuhan. Jangan-jangan yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan yang maunya Tuhan. Tuhan bisa saja lebih pasif, tidak lagi berbicara, tidak lagi menyampaikan hikmat-Nya, tidak lagi kita memiliki kepekaan, seolah-olah apapun yang kita lakukan itu buntu. Ketika kita pandang baik, tapi tidak berjalan dengan baik. Mari kita cek and recheck, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah benar Tuhan jadi center dalam kehidupan kita? Atau itu hanyalah retorika saja? Atau kita hanya menjalankan kegiatan peribadatan kita, di depan orang kita terlihat baik, di depan orang kita ke gereja dan sebagainya, tapi hati kita jangan-jangan kering. Jangan-jangan seperti perikopnya, Tuhan itu tidak lagi di dalam hati kita. Mari kita kembalikan Tuhan menjadi pusat dan center dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu benar-benar memang ada kuasa, ada wibawa, ada karakter Kristus terpancar. Setiap orang yang berhubungan sama kita tuh benar-benar dapat merasakan impartasi bahwa kita memang hidup di dalam Tuhan. Saya rasa itu yang saya mau bagikan pada daily devotion pada hari ini, supaya kita semua dikuatkan, supaya kita kembali disegarkan bahwa ketika Tuhan bertahta akan ada hal-hal baik dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan bertahta, jadikan dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kita andalkan dalam situasi apapun. Itu harus.
Baik, sampai situ saja daily devotion perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami mau mengundang Tuhan Yesus bertahta di hati kami. Kami tahu Tuhan bahwa tubuh kami adalah bait Allah. Biarlah tubuh kami ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan tidak stuck di sini-sini saja, tapi kami terus dibawa bersama Tuhan melangkah lagi lebih jauh Tuhan. Kami terus dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa kami punya Tuhan yang hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.